Selamat siang Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum saya melakukan mediasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Hermawan SHMH, di sini selaku mediator yang akan melakukan mediasi kali ini yang sudah Ibu sekalian pilih. Selanjutnya kepada masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Tri Indrawati. Saya di sini sebagai penggugat atau kakak dari pihak tergugat. Dan saya perkenalkan, nama saya Naili Dita Sofi selaku adik dari penggugat. Selanjutnya silakan bisa dimulai. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, Ibu sekalian telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi sendiri adalah suatu alternatif upaya penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menemukan titik temu atau kesepakatan. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini dengan tema permasalahan sengketa tanah. Ibu sekalian tidak perlu khawatir mengenai mediasi karena dalam mediasi sendiri dijamin kerahasiaannya dan masih dijamin keamanannya. Baik, langsung saja saya masuk pada proses mediasi. Untuk penjelasan pertama, bagaimana dari pihak Ibu sekalian, apakah ada usulan siapa yang akan angkat bicara terlebih dahulu? Baik, dari pihak penggugat terlebih dahulu. Ya, silakan untuk pihak penggugat terlebih dahulu saja. Oke, silahkan dari pihak penggugat untuk mengutarakan dan pihak tergugat untuk bertekankan terlebih dahulu. Silakan ya. Ya, silakan. Silahkan dari pihak penggugat. Apakah sebelumnya dari pihak tergugat sudah paham mengenai isi dari gugatan dari penggugat? Belum terlalu paham. Jika belum, silahkan dari pihak penggugat untuk menjelaskan lagi gugatannya. Oke, gugatannya yaitu ibu kita kan udah meninggal 5 bulan yang lalu, di mana ibu kita tuh meninggalkan tanah seluas 5 hektar yang dimana dibagi sesuai dengan ahli waris. Malah statusnya itu diubah oleh adik saya sendiri atau pihak tergugat sendiri itu menjadi tanah wakaf, dan saya merasa kecewa atas itu. Bagaimana dari pihak tergugat mengenai tanggapannya? Terus terang ya Pak, saya sebenarnya sangat kecewa atas tindakan kakak kandung saya sendiri. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan lainnya, misalnya berunding bersama keluarga. Terus yang saya pikir itu lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik jika diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tuh sudah mengajak pihak tergugat atau adik saya sendiri itu, Pak, untuk membicarakan status tanah ini. Namun dari pihak adik saya sendiri itu tidak ada tanggapan sama sekali. Ibu sekalian diharap tenang ya, karena sudah kita sepakati ketika pihak satu menjelaskan maka sisi lain mendengarkan terlebih dahulu agar kemauan dari masing-masing pihak ini dapat kita pahami dan mengerti. Gitu ya. Silakan dilanjut dari pihak tergugat. Jadi begini Pak, saya menyadari kesalahan diri saya, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan kakak saya sendiri, Mbak Tri Indrawati, dengan menggugat saya. Karena gugatan ini termasuk juga mencoreng nama baik keluarga saya, Pak. Oke, berarti yang menjadi harapan kita di sini mengutamakan tentang kekeluargaan terlebih dahulu. Betul. Selesai mendengarkan dari pihak Ibu sekalian, ada beberapa kesepakatan. Yang pertama yaitu sama-sama menginginkan adanya hubungan baik dan menginginkan masalah ini untuk cepat diselesaikan. Seperti yang telah Ibu sekalian ungkapkan, dari pihak penggugat menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah waris yang dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan dari pihak tergugat menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf.
Ini kalau boleh tahu kelanjutan dari tanah tersebut di kemudian hari bagaimana ya? Ya seperti yang saya udah jelaskan di awal Bapak, bahwa saya menginginkan agar tanah tersebut statusnya itu sudah jelas, dan dari pihak tergugat ini jangan mengambil keputusan seenaknya sendiri. Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Iya Pak, sebenarnya saya juga kecewa terhadap kakak saya, Mbak Tri Indrawati, karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik begitu loh Pak. Dari penjelasan kedua belah pihak dapat saya simpulkan dengan terselesainya masalah tanah ini, maka hubungan antara Ibu Tri dan Ibu Naili dapat dilanjutkan begitu ya? Itu. Oke, apabila sudah ada itikat baik dari para pihak, selanjutnya izinkan saya untuk mendefinisikan permasalahannya. Jadi definisi permasalahan di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana menjaga nama baik antara kedua belah pihak, dan kedua bagaimana tentang menyelesaikan masalah tanah tersebut. Dari kedua poin tersebut, apakah ada yang ingin Ibu sekalian bahas terlebih dahulu atau ada usulan bagaimana? Yang jelas saya menyimpulkan bahwa pihak Dek Naili untuk memperjelas status tanah ini. Terus terang Pak, mengenai tanah ini, saya memang ingin menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf, karena saya merasa dari pihak keluarga kami sudah sangat cukup, dan saya pikir kita membahas nama baik terlebih dahulu saja Pak. Bagaimana, setuju mau membahas nama baik terlebih dahulu dari pihak penggugat? Saya setuju membicarakan nama terlebih dahulu nama baik. Berarti ini membicarakan nama baik terlebih dahulu, kemudian dilanjut mengenai masalah tanah tersebut. Ya, saya setuju untuk membicarakan terlebih dahulu nama baik. Oke, setelah kedua belah pihak setuju untuk membahas nama baik terlebih dahulu, maka saya berikan kesepakatan untuk para pihak mengajukan usulan mengenai masalah ini. Baik dari pihak mana dulu yang ingin menyampaikan usulan, mau dari pihak Ibu Tri atau dari pihak Ibu Naili untuk yang memiliki usulan mengenai masalah ini? Oke, usulan masalahnya tuh gini Pak. Jadi sebenarnya hubungan saya dengan Dek Naili itu cukup baik. Namun saya itu nggak terlalu mempermasalahin tanah ini loh. Namun kenyataannya tuh Dek Naili itu justru memanfaatkan ketidakpedulian saya terhadap tanah ini, sehingga dia tuh sampai nanya dan hal itu sulit bagi saya untuk menerima keputusan beliau gitu. Bagaimana dari pihak Ibu Naili? Soal tanah ini pasti akan saya urus dengan pembicaraan bersama juga. Namun dari pihak Mbak Tri Indrawati, saya meminta kerjasamanya untuk ikut andil dalam permasalahan ini. Jangan bersikap selalu tidak peduli atau terlalu menyerahkan semuanya itu kepada kami, seperti itu Pak. Baik, berarti dari kedua belah pihak saling menginginkan hubungan baik, namun masih terkendala dalam memikirkan kejelasan dari status tanah tersebut. Tapi bagaimana kalau kita lanjutkan terlebih dahulu mengenai masalah poin pertama, yaitu menjaga nama baik terlebih dahulu. Apakah ada usulan dari Ibu sekalian? Iya Pak, bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kesepakatan kejelasan status tanah ini? Itu menurut saya sudah cukup. Pak, saya setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada agenda ini. Dari kedua belah pihak telah sepakat menjaga nama baik dan hubungan baik. Lanjut ke permasalahan kedua mengenai kejelasan status tanah tersebut. Apakah dari pihak Ibu tergugat bisa memberi kepastian mengenai status tanah tersebut? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Mbak Tri Indrawati tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan
menindaklanjuti kejelasan tanah ini, dan saya tidak akan menjelek-jelekan keluarga Ibu Triindrawati yang padahal termasuk kakak saya sendiri. Menurut saya uraian dari pihak tergugat sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Tri atas usulan dari Ibu? Ya, pada dasarnya tuh saya tidak menginginkan hal ini terjadi, Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Dek Naili mengenai kejelasan tanah ini, ya nggak apa-apa. Dari status tanah tersebut dari kedua belah pihak telah sepakat ya. Mengenai status tanah ini, saya pasti akan segera mengganti tanah tersebut sesuai semestinya, yaitu tanah waris. Namun saya mohon kesediaan dari kakak saya, yaitu Mbak Triindrawati, untuk ikut andil dalam perubahan status tanah tersebut. Oke, berarti kejelasan dari status tanah tersebut telah jelas ya. Menurut saya usulan dari pihak tergugat sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Tri atas usulan dari Ibu Naili? Ya terus terang tentang penjelasan tanah ini dapat diselesaikan dengan baik lalu dibagi sesuai dengan penghitung warisannya. Oke, berarti kejelasan dari status tanah dari kedua belah pihak telah sepakat ya. Ya Pak. Jadi saya juga mengaku salah main mengganti tanah tersebut, padahal tanah tersebut adalah tanah waris. Saya juga berjanji di sini akan mengurus tanah tersebut paling lambat 2 bulan. Baik, berarti antara penggugat dan tergugat sepakat untuk menjaga nama baik dan status dari tanah tersebut kembali menjadi tanah waris dengan cara diselesaikan selama 2 bulan. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, di mana dalam kesepakatan perdamaian ini tersebut wajib diberi klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Mohon maaf Pak, pengertian dari klausul itu apa? Mengenai klausul sendiri adalah apabila gugatan tersebut dicabut hanya mengikat kedua belah pihak, dan apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul kesepakatan perdamaian yang dilakukan dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, maka apabila ada salah satu pihak ingkar janji atau prestasi dapat langsung dieksekusi oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan gugatan kembali. Berarti harus dibegukan ke majelis hakim terlebih dahulu, baru kesepakatan ini ada poin yang belum dipenuhi pihak tergugat kah? Bagaimana dari pihak Ibu Naili? Ya, saya setuju. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya serahkan akta perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan kepalitan. Baik, saya rasa sesi mediasi kali ini sudah cukup karena sudah ada kesepakatan antara pembahasan pertama mengenai menjaga nama baik dan kejelasan mengenai dari tanah tersebut kembali dari tanah wakaf menjadi tanah waris. Apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Oke, saya cukupkan. Semoga mediasi kali ini dapat diharapkan ke depannya memberikan yang terbaik. Baik, silakan. Ini adalah akta perdamaian. Silakan untuk ditandatangani dari ibu-ibu sekalian. Oke, saya rasa cukup. Semoga mediasi kali ini seperti yang diharapkan. Semoga proses kedepannya juga diberikan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Sengketa tanah merupakan kasus yang dapat dikatakan sering terjadi di Indonesia. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum di dalamnya. Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain
melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral yang tidak memihak sebagai fasilitator di mana keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Tahapan mediasi. Memulai proses mediasi, mediator memperkenalkan diri dan para pihak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan, menyusun agenda perundingan ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi, dapat dilakukan dengan dua cara. Cara langsung, mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak. Cara tidak langsung, mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Proses tawar-menawar akhir. Pada tahap ini, para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan. Kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.